Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ala niyatis salihah ala man wa'ala hadiniyah ila hadrati habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam summa ila ruhi jami'i minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wal salihin wal ulama'il amilin wal muslimin wal mukhlasin wa jami'i musyahadati rahmatil lil alamin wal malaikatul muqarrabin summa ila ruhi jami'i ahlil kubur minal mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat mimma syariq adila magharibiha وخصوصا جمعنا هنا بسبب عبدك الفقير إلى روح عثمان بن حسن الشاكر الحبري وخصوصا لحضرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أزواجه وذريته أجمعين إن الله يغفر ويعلي درجات بالجنة ويدعو علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزب برزقنا محبتهم ويدفنا من لديهم ويحشرنا في زمرة من غير سابقة ولا حساب ولا عذاب وعلى كل من نوى بسلفنا صالح وإلى حضرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. سبحان لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلمه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت من كان له غم هذه الأربعة كيف يشتغل بالتزويج. ثم قالت يا حسن أخبرني كم جزء خلق الله الأكل. قال 10 أجزاء 9 للرجال و1 للنساء. ثم قالت يا حسن كم جزء خلق الله الشهوة. قال 10 أجزاء 9 للنساء و1 للرجال. ثم قالت يا حسن أنا أقدر على حفظ 9 أجزاء من الشهوات بجزء من الأكل وأنت لا تقدر على حفظ جزء واحد من الشهوة ب9 أجزاء من الأكل. فبكى الحسن وخرج من عندها. Para bapak, ibu hadirin sekalian, jamaah majelis ta'lim Masjid Ziyadatul Abrar atau Masjid Apung yang sama-sama dimakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada kesempatan ini hari kita semua masih dalam kondisi sehat walafiat, segar bugar. Ini semua tiada lain berarti kita semua masih mendapatkan limpahan berkah nikmat taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah rabbil alamin. Melanjutkan majelis ta'lim yang dahulu tentang kisah cintanya Rabi'atul Adawiyah. Yakni Rabi'atul Adawiyah ini adalah seorang yang terkenal wali perempuan. Jadi cintanya itu untuk Allah. Namanya makom beliau itu makom mahabbah. Jadi beliau ibadah itu makomnya makom mahabbah.
makom cinta kepada Allah. Kita semua pun sama. Bagaimana dan kayak apa menumbuhkan hati kita untuk kita cinta beribadah kepada Allah hanya rasa cinta. Jadi ketika kita malas, bagaimana kita ini malasnya beribadah, ingatlah ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah sawah ladang di akhirat. Bagaimana menghilangkan rasa malas itu? Maka contohlah i'tibar yang dicontohkan oleh Rabi'atul Adawiyah. Rabi'atul Adawiyah ini adalah seorang janda yang mana pada kesempatan yang lalu sudah kami sampaikan. Intinya Rabi'atul Adawiyah dilamar seorang ulama besar, yakni Kiai Hasan Al-Basri. Singkat pada penyampaian yang dulu, kalau Kiai Haji Hasan Al-Basri bisa menjawab 4 pertanyaan, fa'ana laka. Ujar Rabi'atul Adawiyah, kalau pian bisa menjawab 4 pertanyaan ulun mau pian lamar. Tapi pada kesimpulannya sudah kami sampaikan, 4 pertanyaan itu kada ada yang terjawab. Kenapa? Karena yang ditanyakan masalah gaib semuanya. Sedikit kami singkat, kemudian dilanjut daripada majelisnya. Pertanyaan yang pertama dulu itu, ya, ulun ini meninggal dunia dalam kondisi beriman apa enggak? Dijawab. Itu pertanyaannya gaib, enggak ada yang tahu kecuali Allah. Yang pertama. Yang kedua, kemudian ulun ini nanti ketika ulun meninggal dunia, yang pertama, ulun dimasukkan dalam liang kubur, bisa enggak ulun ini menjawab pertanyaan mungkar dan nakir? Jawabannya, ini urusan Allah, urusan gaib, ulun kada tahu juga. Nah, 2 pertanyaan. Kemudian nanti setelah manusia dibangunkan dari alam kubur, kemudian manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar. Ulun ini menerima catatan amal dengan tangan kanan apa tangan kiri? Sudah dijawab oleh Ki Hasan Al-Basri, hadza ghaibun wa la ya'lamul ghaiba illallah. Ini sebuah pertanyaan yang gaib dan tidak ada yang tahu kecuali Allah. Pertanyaan yang keempat, nanti di akhirat itu ada golongan, 1 golongan neraka, 1 golongan surga. Ulun ini masuk dalam golongan mana? Dijawab oleh Ki Hasan Al-Basri, hadza ghaibun wa la ya'lamul ghaiba illallah. Ini adalah pertanyaan yang gaib dan tidak ada yang tidak ada yang tahu kecuali Allah. Jadi 4 pertanyaan inilah yang bikin Rabi'atul Adawiyah takut untuk kawin lagi. Untuk kawin lagi takut beliau. Kenapa? Cukup kawin sekali. Karena an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu adalah sunnahku. Barang siapa yang benci kepada sunnahku, falaysa minni, maka orang itu tidak tergolong dalam golonganku. Artinya apa? Kawin sekali sudah cukup. Jadi Rabi'atul Adawiyah setelah kawin, suaminya meninggal, setelah umur masih ada, beliau curahkan semua sisa umurnya hanya cinta, rindu, ingin berjumpa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang menjadikan motivasi atau semangat Rabi'atul Adawiyah. Karena apa? Ada pertanyaan mungkin, Pak Ustadz, ada kisah, ujarnya. Apa? Seorang janda itu, bagaimana kalau seumpama janda ini kawin lagi, apakah ketemu suaminya di akhirat? Lalu bagaimana juga seorang duda yang kawin lagi, bagaimana di akhiratnya? Nah, jawabannya, kalau seorang perempuan janda yang kawin lagi,
maka nggak ketemu nanti sama suaminya. Tapi kalau seorang suami ditinggal istrinya menjadi duda, kawin lagi, bisa jadi begini. Jawabannya, yang janda kawin lagi ini bisa memilih. Ya, siapa tahu janda dikawin orang lagi, nanti di akhirat boleh memilih mau ketemu suami yang pertama apa ketemu suami yang kedua. Kalau memang kedua-duanya sepasang suami istri ini masuk surga. Jadi sang istri yang masuk surga bisa memilih. Tapi bagaimana dengan nasib duda yang kawin lagi? Nah, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Di Al-Quran, ini Al-Quran, bukan ulun mengajari. Al-Quran, kawinlah 2, 3 atau 4. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Apabila takut, khawatir tidak bisa berbuat adil, maka satu lebih bagus. Nah, seorang duda yang kawin lagi, apakah ketemu istrinya nanti? Nah, semasa hidupnya di dunia, Al-Quran aja membolehkan kawin 4. Jadi kalau seumpama meninggal dunia, semua istrinya masuk surga, keempat-empatnya ketemu gitu di surga. Hukum dunia masih dipakai. Tapi perlu diketahui, wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Apabila takut, khawatir tidak bisa berbuat adil, maka kawin 1 lebih bagus. Dampak suami yang kawin lebih dari 1 atau istilahnya poligami, kawin yang lebih dari 1, ini apabila sudah kawin, sang suami ini tidak bisa berbuat adil, maka tiap hari suami ini mendapat dosa. Dapat dosa itu tiap hari apabila tidak bisa berbuat adil. Apabila tidak bisa berbuat adil. Makanya ada seorang pegawai. Seorang pegawai ini bertakun sama seorang ulama. Pak Yai, ulun seorang pegawai. Ulun ini poligami. Ulun ini Pak Yai tiap bulan ulun belanjai dengan belanja yang sama, rumah yang sama, ketika ulun memberikan baju dengan warna harga yang sama, belanjanya sama. Pertanyaan ulun, Pak Yai, apakah ulun ini termasuk seorang suami yang adil? Ujar Pak Yainya, kada bisa, belum dinamakan suami yang adil itu. Masa Pak Yai? Padahal tiap bulan sudah belanjanya sama, menggilir 2 hari sama, kalau 3 hari seminggu, 3 hari seminggu, ada yang digilir seminggu juga seminggu, rumahnya sama, belanjanya sama. Apanya lagi Pak Yai yang belum bisa dibilang ini ulun ini seorang suami yang adil? Oh, ujar Pak Yai, malaikat itu menakuni rinci betul itu menakuni malaikat. Pak Yai sambil canda, pian kira-kira mendatangi bini yang pertama, kedua, ketiga ini waktunya samalah, jamnya samalah. Kada Pak Yai, nah bermasalah sudah. Kemudian pian menghadapi bini samalah, ibarat goyangannya itu samalah. Satu lagu slow, satu lagu rock, beda sudah. Nah, ketika mengompa, ibarat air keluarnya beda juga. Nah, ini bermasalah juga. Jadi belum bisa dikatakan adil, kecuali
suami bisa menduduakan istri yang pertama, kedua, ketiga, keempat. Disampaikan, kalau ulun membelanja pian orang lebih, tolong pian ikhlasakan ulun dunia akhirat. Nah, ini kata kuncinya. Kalau keempat-empatnya ujar bini, kurang lebihnya ulun ikhlas, ridho dunia akhirat. Nah, ini baru bisa adil. Karena apa? Ya, segala sesuatunya, jamnya beda, goyangannya beda, banyunya beda, itu masalah sudah. Apalagi yang mohon maaf gara-gara kawin ngerambut kemana pian yang rapat studi banding, nggak taunya studi bandingnya apa, dibandingkan bini yang di rumah sama bini yang di Jawa sana. Nah, studi banding katanya membandingkan bini yang di kampung sama bini yang di luar kota sana. Nah, alhamdulillah. Jadi kalau memang niat mau nikah dua, itu harus terbuka, jangan dusta di antara kita. Yang perlu diingat, harus bisa adil. Ketika tidak bisa berbuat adil, maka tiap hari suami ini akan mendapat dosa. Maka lebih baik satu lebih bagus. Nah, satu yang akan menghabiskan malah, satu ini kada bisa menghabiskan, lemah itu. Kemudian Rabi'atul Adawiyah kembali lagi, ya. Nah, perlu diketahui, makanya orang yang nikah, orang yang kawin ini sebetulnya mempunyai 4 tingkatan. Orang kawin itu mempunyai tingkatan. Apa tingkatannya? Yang pertama itu pandangan hidup. Yang kedua ada pegangan hidup. Yang ketiga ada perjuangan hidup. Yang keempat berjuang mati-matian. Apa maksudnya itu semua? Nah, ya, ini ya mohon maaf, kalau masih pengantin baru berarti pandangan hidup, dipandang sudah hidup. Ada juga level kedua, dipegang baru hidup. Yang ketiga, berjuang dulu baru hidup. Yang keempat, berjuang mati-mati. Sudah berjuang, tetap aja mati. Nah, mohon maaf, ini bukan porno, ini begini. Orang hidup seperti orang memasuki pengantin baru, hati yang berbunga-bunga, ini alihkan rasa cintanya ini kepada Allah. Apalagi mohon maaf yang sudah tua, bagaimana bisa membangun semangat rasa cinta seperti menghadapi pengantin baru, tapi dialihkan rasa cintanya itu ingin berjumpa kepada Allah. Bagaimana itu? Hanya itu karena apa? Kita semua akan meninggal dunia. Sakitnya kita disiksa nanti, ya mohon maaf, sakitnya disiksa di neraka, belum di neraka, di kuburan kita sendirian. Siapa kawannya kita? Seorang sepasang suami istri yang saling mencintai, ketika meninggal dunia, nggak mungkin suami yang mencintai akan mengawal istri. Suami yang meninggal, nggak mungkin istri akan mengawal dalam liang kubur anak, kerabat, orang-orang yang kita sayangi. Ketika meninggal dunia, nggak ada yang mau setia kawan di dalam kuburan, nggak ada. Kawannya siapa? Hanya amalnya masing-masing. Nah, bayangkan supaya kita ini semangat di dalam sembahyang, semangat untuk beribadah. Ingat-ingat, kalau besok kita meninggal dunia, bangun sudah, tahajud, bakar hati semangat ini seperti pengantin baru yang mohon maaf, pengantin baru kan levelnya pertama, dipandang hidup, baru dipandang hidup sudah.
semangat pengantin baru ini larikan untuk berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Di Al-Qur'an disebutkan faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang ingin jumpa kepada Allah, ingin bertemu kepada Allah, falyamal amalan shalihan, maka beramalah dengan amal yang soleh, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan jangan sesekali menyekutukan Allah dengan sesuatu. Menyekutukan ini, niat bangun ini hanya mengharap ridha Allah. Jadi memang ketika kita bangun mau sembahyang, ada bini, ada mintuha, ada anak, tanpa menghiraukan itu. Memang kita bangun hanya cinta mengharap ridha Allah. Jadi semangat kita hidup itu, semangat kita mau sembahyang itu, bagaimana kita bisa membangun seakan-akan, mohon maaf, kita yang sudah kawin memasuki malam pertama. Kayak apa caranya? Pokoknya kalau orang lagi dimabuk cinta ini, yang kalau yang orang lagi dimabuk cinta nih, apa katanya? Hayyun bila hubbin kasama bila nujum. Hidup tanpa cinta bagaikan langit yang tak berbintang. Amikul bahari naqdiru an nanzura wa natihi, walakin amikul qalbi la naqdiru an nanzura wa natihi. Lidzalika ushaitu qalbaka li'anna kalamaka lu'lu'un. Orang yang lagi dimabuk cinta itu katanya, dalamnya lautan mampu aku melihat dan mendatangi, tapi kalau dalamnya hatiku, aku nggak bisa melihat dan mendatangi, karena tutur katamu adalah ibarat seperti intan mutiara. Jadi orang kalau dimabuk cinta itu bahasa kasar, gula Jawa rasa coklat. Tai kucing yang dibilang rasa coklat. Apa pepatahnya? Gunung akan aku daki, lautan akan aku seberangi, nyawa melayang pun akan aku jalani. Itu orang lagi dimabuk cinta. Nah, rasa cinta itu alihkan masuk dalam itu, cintai untuk beribadah kepada Allah. Gasan siapa? Gasan seorang. Karena amal inilah satu-satunya yang menjadi kawan setia. Coba ketika orang sudah dikubur, ketika orang sudah dibungkus kain kafan, sebagus-bagusnya mobil yang dipunya, keranda terakhirnya. Sebagus-bagusnya baju yang dipunya, kain kafan terakhirnya. Sebagus-bagusnya rumah yang kita miliki, walaupun 10 susun rumahnya, apa rumah kita terakhir? Ini yang kubur. Kalau orang diangkat di keranda, la ilaha illallah, la ilaha illallah, diiring ke dalam liang kubur, kemudian si jenazah dimasukkan dalam liang kubur, kemudian ditimbun di tanah, maka di situ semua sanak famili kerabat yang pulang, orang-orang yang kita mencintai, pulang semuanya sudah. Sehari mungkin sanak famili, suami istri yang ditinggal orang yang dicintai, dia masih sedih. 2 hari 3 hari mulai megang HP, yang suka nonton telepon, nonton HP, nonton televisi, cari hiburan, ketawa-ketawa, sudah lupa, luntur rasa cinta itu. Lalu jenazah ini siapa kawannya? Maka kawannya paling bagus, amal ibadah. Makanya supaya untuk membakar semangat kita untuk sembahyang, supaya bangun, supaya semangat, maka timbulkanlah rasa cinta itu, mahabbah karena Allah. Kita ingin jumpa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kembali lagi kepada Rabi'atul Adawiyah. Setelah 4 pertanyaan, Rabi'atul Adawiyah mengajukan pertanyaan kepada Kiai Hasan Al-Basri, 4 pertanyaan itu ditolak.
Maka dilanjutkan lagi, qalat man kana lahu dhammun hadhil arba'ah kaifa yashtaghilu bitazwij. Ini adalah curhatan daripada Rabi'atul Adawiyah. Barang siapa yang mempunyai kesusahan kepada 4 perkara ini, bagaimana disibukkan dengan kawin. Jadi beliau karena merasa sudah memenuhi sunnah Rasul, nikah sekali kawin, suaminya meninggal, cukup. Lalu sisa umurnya ini dicurhatkan hanya ingin mencintai Allah, hanya ingin jumpa kepada Allah. Jadi Rabi'atul Adawiyah ini, beliau setiap sembahyang, beliau ini basah sajadahnya dengan linangan air mata. Kenapa? Karena hatinya rindu, hatinya mahabbat, rasa yang begitu mendalam, ingin jumpa kepada Allah. Setiap sujud, tempat sujudnya ini basah dengan linangan air mata karena menahan rasa rindu yang begitu mendalam, ingin jumpa kepada Allah. Jadi karena beliau rindu ingin jumpa, supaya tidak repot-repot untuk melayani suami, beliau berargumentasi, beralasan dilamar orang, takut kepada 4 pertanyaan yang tadi itu. Bagaimana orang yang mempunyai kesusahan dengan 4 pertanyaan itu disibukkan dengan kawin? Sini gak mau kawin lagi, gak mau kawin lagi, cukup supaya suami yang meninggal itu, kalau memang beliau masuk surga, bertemu lagi nanti di sana, bertemu lagi dengan suami yang pertama. Summa qalat ya Hasan akhbirni kam juz'an khalaqallahu al-aqla. Wahai, kemudian Ibu Rabi'atul Adawiyah bertakun lagi kepada Kiai Hasan Al-Basri. Wahai Kiai Haji Hasan Al-Basri, ceritakanlah, habarkanlah ulun berapa bagian Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan akal. Qala, kemudian Kiai Hasan Al-Basri menjawab, asharatu ajza'a tis'atun lirrijal wa wahidun linnisa. 10 ujar Kiai Hasan Al-Basri, 9 itu untuk perempuan, ya, ini syahwat ya, ini akal ya. Akal tis'atun lirrijal wa wahidun linnisa. Jadi syahwat itu Allah menciptakan 10, yakni akal itu 9 untuk laki-laki, yang 1 perempuan. Jadi akalnya perempuan itu cuma 1, laki-laki 9. Makanya laki-laki ini banyak akalnya, banyak akalnya. Summa qalat ya Hasan kam juz'an khalaqallahu syahwata. Wahai Kiai Hasan Al-Basri, betapa ulang-ulang, berapa bagian Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan syahwat? Qala, maka Kiai Hasan Al-Basri menjawab, asharatu ajza'a. Allah menciptakan syahwat itu 10 bagian. Tis'atun linnisa wa wahidun lirrijal. Allah menciptakan syahwat 10, yang 9 itu untuk binian. Wa wahidun lirrijal. Jadi syahwatnya laki-laki ini cuma 1. Syahwatnya galal binian. Makanya mohon maaf, perempuan ini syahwatnya besar karena, mohon maaf, karena syahwatnya besar ini, ya mohon maaf, di perkotaan sana yang menjadi pelacur prostitusi, hostess, pelacur ben germo, ini perempuan. Rata-rata perempuan ini imannya lemah, rata-rata, nggak semuanya, tapi kebanyakan. Karena apa? Besar syahwatnya, syahwatnya 9, akalnya cuma 1, sempit.
Jadi perempuan ini yang imannya lemah digoda mudah betul. Makanya mohon maaf, perempuan ini ada istilah pepatah, mempunyai anak perempuan ini bagaikan telur di ujung tanduk, sedikit oleng jatuh pecah. Makanya kalau sudah kita yang mempunyai anak perempuan yang sudah sampai waktunya untuk nikah, dicariakan aja, dikawinkan. Kenapa? Karena syahwatnya besar, khawatir berbuat menyimpang syariat. Karena perempuan ini hakikatnya diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Makanya rata-rata perbuatannya bengkok. Perempuan ini kalau sudah sarik, sudah marah, diluruskan ibarat piring pecah. Bagaimana menyikapi perempuan ini? Makanya mohon maaf, di dalam kitab Sahih Muslim disebutkan, ya ma'saran nisa tasaddaqna wa aqtilna al-istighfar fa inni ra'aitukum akthar ahli nar. Wahai kaum wanita, kaum perempuan, wahai kaum hawa, perbanyaklah baca istighfar, perbanyaklah bersedekah, karena aku telah melihat penduduk neraka yang paling banyak adalah perempuan. Faqalat minhunna jazlah. Maka salah seorang majlis ta'lim Rasulullah itu ada yang bertakun, wa malana ya Rasulullah kunna aktsara ahli nar. Kenapa kami golongan wanita ya Rasulullah yang banyak menjadi penghuni neraka? Kenapa ya Rasulullah? Faqala, maka Rasulullah tersenyum manis, beliau menjawab, tukthirnal la'nat wa takfurnal ashir. Penduduk neraka yang paling banyak perempuan bukan sembarang perempuan, tapi perempuan yang tukthirnal la'nat, yang banyak melaknat sama laki. Nah, ibu-ibu, kalau ada perempuan wani sama suaminya, ya sudah, itu menjadi tanda-tanda penghuni neraka. Watakfunal ashir, dan mengkufuri pada keluarganya. Artinya sudah kawin, sudah punya suami, suaminya begawe, kada taunya selingkuh gara-gara HP. HP ini bahaya. Gara-gara HP ini banyak perceraian. Kenapa? Laki haur begawi mulai pagi sampai sore, biniannya mendatangi lakian atau lakiannya datang ke rumah. Kenapa? Di teleponnya. Gara-gara HP. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, kemudian makanya di sini ini tugas seorang perempuan. Qala alaihi salatu wassalam, al-mar'atu idza sallat khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha tadkhulu min ayyi babin sya'at min abwabil jannah. Ini wanita calon penghuni surga ini. Seorang wanita apabila bisa menjaga salat 5 waktunya dan bisa menjaga puasa Ramadannya, puasa dalam sebulan dijaganya, artinya kalau datang bulan ada yang ditinggalkan harus diqadai. Karena Siti Aisyah radhiyallahu anha beliau mengatakan, kunna nu'mar bi qada'is shawm wa la nu'mar bi qada'is shalah. Kita kaum wanita disuruh mengqadai puasa, tapi tidak disuruh untuk mengqadai salat. Artinya apa? Perempuan ketika melaksanakan puasa Ramadan, ketika datang bulan,
maka yang disuruh mengqadai hanya puasanya saja. Sedangkan sholatnya itu gratis. Laki-lakinya pulang protes, Pak Ustadz, nyamannya pambinian, dapat bonus kalau datang bulan, kada sembahyang, kita pun minta bonus, bisa. Laki-laki kalau minta bonus, bisa. Apa? Bisa. Ada syaratnya. Satu, jadi anak kecil. Jadi kalau jadi anak kecil itu, sembahyangnya gratis. Atau jadi orang gila. Orang gila itu sembahyang kada wajib. Atau mati saja. Kalau laki-laki mau protes, mati saja. Nanti disembahyangi. Jadi nggak usah lagi protes, kita kaum laki-laki. Perempuan ada bonus meninggalkan sholat karena datang bulan. Intinya, ketika meninggalkan puasa Ramadan, seumpama seminggu ditinggalkan puasa Ramadannya, maka puasanya saja yang diqadai, sembahyangnya gratis. Nah, perempuan ini sudah bisa menjaga sholat 5 waktunya, kemudian bisa menjaga puasa sebulannya, puasa Ramadannya bisa dijaga, kemudian dijaga juga kemaluannya, kemudian taat kepada suami, maka di situ sang perempuan itu dipersilahkan masuk pintu mana saja, pintu surga yang ingin dia masuki. Ini loh calon penghuni surga. Makanya jadi perempuan mudah betul sebetulnya 4 syaratnya ini, ya. Syaratnya menjaga sholat, menjaga puasa, menjaga kemaluannya, taat sama suami, masuk surga sudah. Paling gampang. Maka ada istilahnya, perempuan yang dirindukan oleh surga itu bukan perempuan yang banyak sembahyang tahajudnya, bukan yang rajin sembahyang duhanya. Yang dirindukan oleh surga bukan perempuan yang panjang jilbabnya, atau mungkin bukan perempuan yang dirindukan surga itu bukan perempuan yang memakai purda. Apa purda? Bercadar itu. Bukan itu. Perempuan yang dirindukan surga itu adalah perempuan yang mau minta maaf dulu kepada suaminya, walaupun suaminya yang bersalah. Istrinya selalu minta maaf, selalu minta ridho kepada suaminya. Ini seorang wanita yang dirindukan oleh surga. Nah, ini ada sebuah cerita. Hukiyah, ada cerita, anna rajulan fi ahdin Nabi alaihi salatu wassalam kharaja ghazian. Ada seorang laki-laki di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar perang. Faqala li imra'atihi, kemudian suaminya ini berwasiat kepada istrinya, la takhruji min hadhil baiti hatta arju ilaik. Wahai istriku, kamu jangan sampai keluar dari rumah ini sehingga aku kembali ke rumah. Famaridho abuha. Setelah suaminya berangkat, tiba-tiba abah dari sang istri ini sakit. Fa'arsalat rasulan ila rasulillahi alaihi salatu wassalam. Kemudian bertakun. Siapa itu? Si perempuan ini mengutus seseorang untuk menghadap kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana ini? Ulun dipesani suami, kada boleh keluar, tapi abah garing, bolehkah ulun melanggar keluar nih? Sang perempuan mengutus seseorang menghadap kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pesan Rasulullah, aji'i zaujaka wa kadza marrah. Pesan Rasulullah, sampaikan pada perempuan itu, tetap taatlah kepada suamimu. Itu pesannya. Ya, sekali dipesani, fa'ata'at zaujaha. Kemudian
pesan Rasulullah tadi, taatlah kepada suamimu, maka dilaksanakan taat. Walam takhruj minal baiti, dan tidak keluar. Famata abuha, sehingga abahnya yang garing tadi itu meninggal. Abah perempuannya ini meninggal. Abah sang istri meninggal. Walam tarahu fasabarat ala dzalik. Kemudian si perempuan ini nggak bisa melihat abahnya. Sabar. Kenapa? Karena untuk taat kepada sang suaminya. Hatta raja'a zawjuha, sehingga suaminya kembali. Fa'auhallahu ila nabi alaihi salam anna Allah qad ghafara laha bi itaati zawjiha. Jadi kabarnya setelah itu maka Allah Subhanahu wa taala memberi wahyu kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya abah daripada sang istri ini telah diampuni karena berkat anaknya sebagai istri taat kepada suaminya. Nah, ada nggak seorang istri yang taat kayak begitu? Kenapa? Abah kandungnya ini sampai waktu dipesani sama suaminya kan nggak boleh keluar. Ada kabar abahnya garing, taat dia. Kenapa? Dipesani laki, kada boleh keluar sampai abahnya meninggal dunia nggak kelihatan. Nah, berkat taatnya pesan kepada suaminya tadi itu, abahnya diampuni dosa-dosanya. Berkat anaknya atau sang istri tadi itu taat kepada suaminya. Kemudian, qala alaihi salatu wassalam, idza ghasalat al-mar'atu siyaba zawjiha kataballahu laha fahasanatin wa ghafara laha al-khati'atin wastaghfara laha kulla syai'in tul'at alaihi asy-syamsu wa rafa'a laha alfa darajatin. Nah, ini termasuk wanita yang calon penghuni surga. Apabila ya, sebutkan dalam sebuah hadis, apabila ada seorang wanita mencucikan baju suaminya, rela, ikhlas mentapasakan baju suaminya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala itu menulis kepadanya 1000 kebaikan ditulis. Wah, luar biasa pahala perempuan ini. Mentapasakan baju aja nilainya 1000 kebaikan. Dan diampuni 2000 kesalahannya diampuni oleh Allah. Tidak itu. Tidak hanya itu, segala sesuatu yang kena sinar matahari memintakan ampun atas dosa-dosa yang telah diperbuat perempuan itu dan diangkat 1000 derajatnya di surga. Ini luar biasa pahala bagi ibu-ibu. Supaya semangat ibu-ibu lah, layani suami, tapasakan bajunya. Nilai yang luar biasa, yakni 1000 kebaikan dan 2000 kesalahan, dan semua yang kena sinar matahari itu akan memintakan ampun. Ketika ibu meraju kada mau mentapasakan, maka rontok pahala itu. Sangat disayangkan. Maka ikhlasakan dalam melayani suaminya. Ini yang namanya wanita calon penghuni surga. Para bapak ibu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ingin sebetulnya kami melanjutkan tausiah kuliah subuh ini, namun kita lihat waktu jualah yang memisahkan di antara kita. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Salah khilaf, mohon beri-beri maaf atas segala kekurangan, dan banyak-banyak terima kasih atas segala perhatian. Bila ada sumber di ladang boleh kami numpang mandi. Bila ada waktu dan kesempatan panjang, insya Allah akan kita sambung kembali. Akhirul kalam, wallahu a'lam bishawab.
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده
وبحمده سبحان الله العلي العظيم. Ya Allah, 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 Ya Allah. Oh ya Allah, 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 oh ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, Ya Allah. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. الفاتحة. آمين آمين يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في كل وقت واحد وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم تقبل واتنا السماء من قرأنا من القرآن العظيم وما ألنا لا إله إلا الله وما سبحنا سبحان الله وما استغفرنا أستغفر الله وما صلينا صلى الله عليه وسلم هدية واسلة ورحمة نازلة وصدقا متقبلة إلى حضرة حبيبنا وشافعنا وقرة أعيننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى جميع من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والعلماء العاملين والمسلمين المخلصين وجميع مشاهدة رحمة العالمين والملائكة المقربين ثم إلى جميع أهل القبور من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ما شاء إلى مغربها وخصوصا وجمعناها هنا بسبب أبتك الفكير إلى روي حاجي محمد شاد بن باق Galung wa ila ruhi Hajjah Siti Salihah binti Hamsin wa ila ruhi Haji Armin Pani bin Haji Hamsani wa ila ruhi Hajjah Masturi binti Husaimah wa ila ruhi Hajjah Nurmina binti Armin Pani wa ila ruhi Muhammad Zakaria bin Haji Abdul Ghani Murad wa ila ruhi Saruni bin Haji Mahsun wa ila ruhi Sahni bin Haji Mahsun wa ila ruhi Muhammad Nasir bin Jamal wa ila ruhi Hizbullah bin Abu Hizbullah wa ila ruhi Muhammad Zainuddin bin Jumisah wa ila ruhi Haji Abdul Ghani Murad bin Abdullah wa ila ruhi Syahni wa ila ruhi Nasrullah bin Abu Hizbullah summa ila ruhi Kiai Haji Mas'ud bin Hasbuna wa ila ruhi Sid Mas'ud bin Kiai Haji Mas'udi wa ila ruhi Muhammad Sabir bin Haji Mustajab wa ila ruhi Haji Mustajab bin Syahid wa ila ruhi Haji Asiyah bin Haji Siddiq wa ila ruhi Nur Amna bin Haji Malha wa ila ruhi Haji Malha bin Muhammad Said wa ila ruhi Haji Mariana binti Haji Muhammad Islan wa ila ruhi Muhammad Khairul Azam bin Muhammad Haris.
ثم إلى روي آبائنا وأمهاتنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمين أجمعين، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعنهم، اللهم اجعل قبرهم نورا ومغفرة إلى يوم القيامة، ولا تجعل قبرهم من النيران، اللهم الحق حقا warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan ya Allah warzuqna istinaba bi rahmatika ya arhamar rahimin ya Allah. Allahumma anzil rahmata wal maghfirata ala ahli al-qubur minal mu'minin wal minat wal muslimin wal muslimat irfa' lahum darajat wa dha'if an hasanat wa kafir an sayyi'at wa adkhilhum ala abai wal ummahat ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi 'ibadi wa adkhuli jannati. Rabbana ighfir lana ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك سلامة في ديننا وعافية في جسدنا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم هون علينا في شكرات الموت وربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم افتح علينا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب القوة وأبواب رزقنا وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب رحمتك وأبواب الجنة يا الله. اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان محسنا فيسره وإن كان حراما فطهره وإن كان بعيدا فكرهه. اللهم يسر ولا تعسر رب تمم لنا بالخير. اللهم ارزقنا رزقا واسعا من غير تعاب. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة واشرف عنا بحق القرآن العظيم ونبيك الكريم وشر الدنيا وشر الآخرة وغفر الله لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله الكافي ربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل الكافي كافنا الكافي ونعم الكافي الحمد لله. الله الكافي وربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل الكافي كافنا الكافي ونعم الكافي الحمد لله. الله الكافي وربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل الكافي كافنا الكافي ونعم الكافي الحمد لله. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر كرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على اللهم صل عليه وسلم.
اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم الله بارك الله صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد رسول الله يا رب صل عليه وسلم حبيب الله